Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rama Raditya Wondi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian tesis saya yang berjudul Analisis Tata Letak Workshop menggunakan metode Systematic Layout Planning atau SLP pada PT RRA Teknologi Jaya Perkasa. Selanjutnya dengan profil perusahaan, sini PT RRA Teknologi Jaya Perkasa yang berdiri pada tahun 2012 di Balikpapan, Kalimantan Timur. Perusahaan ini bergerak di bidang rekondisi dan manufaktur komponen alat berat seperti hydraulic cylinder dan juga undercarriage. Nah, PT RRA ini memiliki komitmen kuat terhadap peningkatan berkelanjutan melalui beberapa strategi perusahaan dalam menjaga keberlanjutan usaha. Selanjutnya pada bab pendahuluan yang akan dimulai pada latar belakang di mana persaingan global industri manufaktur ini menuntut peningkatan efisiensi produksi dan juga penurunan biaya operasional. Nah, tata letak fasilitas menjadi keputusan strategis jangka panjang yang berdampak langsung pada struktur biaya dan juga produktivitas. Nah, tata letak sendiri mempengaruhi terkait kecepatan penyelesaian pekerjaan, fleksibilitas terhadap variasi layanan, produktivitas dan pemanfaatan aset, maupun kualitas pengawasan dan juga koordinasi operasional. Nah, tata letak ini tidak adaptif berpotensi menghambat respons terhadap perubahan volume dan juga variasi pekerjaan. Pada PT RRA sendiri yang melayani terkait rekondisi komponen alat berat, nah, tata letak ini telah digunakan, workshop ini telah digunakan dalam jangka waktu yang panjang atau lama tanpa adanya kajian sistematis, sehingga diperlukan evaluasi objektif dan berbasis data terhadap tata letak workshop, di mana analisis yang tepat digunakan yaitu Systematic Layout Planning atau SLP, yang merupakan pendekatan sistematis dalam perancangan tata letak berbasis analisis hubungan aktivitas. Nah, dengan SLP yang bertujuan meminimalkan jarak perpindahan material dan memaksimalkan kelancaran aliran proses. Adapun rumusan masalah, yakni kebutuhan untuk melakukan kajian sistematis ini terhadap tata letak workshop di PT RRA Teknologi Jaya Perkasa yang telah digunakan dalam jangka waktu yang lama dan belum pernah dianalisis juga secara formal menggunakan metode perencanaan yang tata letak yang terstruktur. Kemudian tata letak yang belum sepenuhnya terintegrasi atau existing berpotensi menimbulkan hambatan operasional dan juga penumpukan pekerjaan pada area tertentu dan ketidakseimbangan beban kerja maupun pemanfaatan fasilitas yang tidak maksimal. Terkait pertanyaan penelitian, yang pertama, bagaimana kondisi tata letak workshop saat ini dalam mendukung efisiensi aliran proses produksi di PT RRA Teknologi Jaya Perkasa? Yang kedua, bagaimana penerapan metode Systematic Layout Planning dapat digunakan untuk menganalisis dan merancang tata letak workshop di PT RRA Teknologi Jaya Perkasa? Yang ketiga, bagaimana tata letak alternatif yang dihasilkan melalui metode Systematic Layout Planning dapat memberikan perbaikan terhadap efisiensi aliran proses dan penggunaan ruang di PT RRA Teknologi Jaya Perkasa? Untuk tujuan penelitian, yang pertama, menganalisis kondisi tata letak dan aliran material saat ini di workshop PT RRA Teknologi Jaya Perkasa. Yang kedua, merancang metode Systematic Layout Planning dalam menganalisis hubungan antar aktivitas dan aliran material pada workshop PT RRA Teknologi Jaya Perkasa. Yang ketiga, merancang alternatif tata letak baru workshop PT RRA Teknologi Jaya Perkasa berdasarkan hasil analisis penerapan metode Systematic Layout Planning. Terkait manfaat penelitian, secara teoritis penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu manajemen, operasional dan juga manajemen produksi melalui penerapan metode Systematic Layout Planning atau SLP dalam perancangan tata letak fasilitas. Nah, untuk secara praktis, hasil analisis dan rekomendasi tata letak ini yang dihasilkan dapat dimanfaatkan oleh manajemen PT RRA Teknologi Jaya Perkasa. Untuk lingkup penelitian dilaksanakan di workshop PT RRA Teknologi Jaya Perkasa yang ada di Balikpapan, Kalimantan Timur, dengan fokus pada operasional di area produksi. Landasan teori yang pertama ada tata letak, di mana permasalahan tata letak ini dapat diklasifikasikan dalam berbagai cara tergantung pada karakteristik bengkel atau jenis permasalahan umum yang ingin diselesaikan, serta sifat statis atau dinamis dari permasalahan tata letak yang dihadapi. Nah, perancangan tata letak fasilitas memiliki beberapa aspek utama yang perlu diperhatikan, meliputi keterkaitan antar fasilitas atau antar departemen dalam proses produksi, alur produksi yang terjadi, serta penerapan prinsip ergonomi guna menjamin efisiensi dan kenyamanan kerja. Selanjutnya yaitu Systematic Layout Planning atau SLP, di mana metode ini merupakan pendekatan sistematis yang dikembangkan oleh Richard Mutter pada tahun 1961 untuk merancang tata letak fasilitas secara terstruktur berdasarkan hubungan antar aktivitas, kebutuhan ruang, dan aliran material. Nah, metode ini juga berfokus pada tiga komponen utama, yaitu hubungan antar elemen, kebutuhan ruang, dan penyesuaian tata letak. Selanjutnya itu Activity Relationship Chart, di mana penyusunan ARC atau Activity Relationship Chart ini dilakukan dengan beberapa tahapan sistematis. Yang pertama, menghimpun informasi melalui wawancara maupun survei terhadap karyawan dari setiap departemen atau pihak manajemen operasional. Kemudian meningkatkan kinerja hubungan, menetapkan kriteria hubungan antar departemen berdasarkan tingkat kepentingan, kedekatan, dan juga alasan operasionalnya. Activity Relationship Diagram ini atau ARD menjadi pendekatan sistematis yang digunakan untuk merepresentasikan tingkat kedekatan atau closeness rating antara seluruh pasangan aktivitas maupun departemen dalam suatu sistem produksi. Selanjutnya, metode penelitian. Dengan desain penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan dukungan deskriptif kuantitatif untuk memahami kondisi aktual tata letak workshop dengan tujuan menganalisis keefektifan aliran material dan hubungan antar aktivitas produksi menggunakan metode SLP. Kemudian untuk metode pengumpulan data primer diperoleh melalui wawancara semi terstruktur, kemudian dengan informan yaitu manajer operasional
yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan ARC, khususnya dalam menentukan tingkat kedekatan antar aktivitas. Untuk data sekunder berupa dokumen perusahaan, seperti tata letak existing yang digunakan untuk mendukung analisis ARC dan juga ARD. Selanjutnya, instrumen penelitian dengan pedoman wawancara disusun berdasarkan tujuan penelitian dan kerangka SLP. Kemudian pengukuran data menggunakan pendekatan kualitatif terstruktur yang didukung data kuantitatif pendukung. Kemudian untuk metode analisis data, wawancara dengan informan atau manajer operasional untuk menyusun ARC dengan kode kedekatan A, E, I, O, U, dan X, dan alasan fungsionalnya. Yang kedua, penyajian visual data melalui ARD untuk memetakan prioritas kedekatan antar area kerja secara spasial. Yang ketiga, perancangan alternatif tata letak berdasarkan ARC dan ARD, disertai evaluasi efisiensi aliran produksi. Dan yang terakhir, penarikan kesimpulan. Untuk hasil penelitian dan pembahasan, yang pertama yaitu pengolahan data, di mana dilakukan identifikasi yang diperoleh melalui wawancara dengan manajer operasional, yang ditunjang oleh juga dokumen internal perusahaan terkait spesifikasi fasilitas maupun pembagian area kerja pada workshop PT RRA TKJ Perkasa yang memiliki luas lahan kurang lebih 350 meter persegi. Dengan masing-masing mesin memiliki fungsi spesifik yang saling berkaitan dalam satu rangkaian proses produksi dan juga variasi dimensi mesin yang berbeda-beda. Selanjutnya yaitu identifikasi pada mesin dan juga area, di mana pada tabel ini perhitungan kebutuhan luasan area didasarkan pada dimensi existing pada masing-masing mesin yang kemudian ditambahkan toleransi ruang operasional sebesar 0,7 meter, 0,75 meter untuk menyediakan ruang aktivitas operator, perawatan, serta aspek keselamatan kerja. Selanjutnya, dari luas hasil penambahan toleransi tersebut diberikan kelonggaran atau allowance sebesar 25% untuk mengantisipasi kebutuhan ruang gerak tambahan, fleksibilitas pengaturan mesin, serta kemungkinan penyesuaian operasional. Selanjutnya, identifikasi mesin dan juga pada kebutuhan luas area mesin produksi, di mana perbedaan kebutuhan luas ini dipengaruhi oleh variasi dimensi masing-masing mesin, yakni pada mesin poles, mesin bubut, mesin honing, mesin milling, dan juga mesin line boring. Nah, data ini menjadi dasar dalam penyusunan tata letak usulan agar penentuan ruang pada workshop tetap seimbang dan efisien. Diketahui, setelah perhitungan luas tadi, tata letak existing dengan area yang belum dimanfaatkan secara maksimal, dan juga berpotensi menjadi adanya titik penumpukan pekerjaan. Perhitungan sebelumnya menunjukkan bahwa total kebutuhan luas area produksi mencapai 159 meter persegi, yang terdiri atas berbagai mesin utama, seperti mesin poles, mesin bubut, mesin honing, mesin milling, dan juga mesin line boring. Nah, berdasarkan pengukuran keseluruhan, luas area produksi secara total mencapai 189 meter persegi. Terdapat selisih antara kebutuhan ruang mesin sebesar 159 meter persegi dan total area produksi 189 meter persegi, yang menggambarkan ruang sirkulasi, toleransi operasional, serta area penunjang di dalam zona produksi. Berikut ini merupakan tata letak existing dengan kebutuhan luas, di mana beberapa mesin ditempatkan dengan penyesuaian yang berbeda-beda dan membentuk sudut tertentu, dan ini berpotensi menimbulkan ruang sisa yang tidak termanfaatkan juga secara maksimal, dan menimbulkan tumpang tindih antar area kerja, hambatan pergerakan operator maupun ketidakteraturan jalur perpindahan material. Selanjutnya yaitu analisis activity relationship chart, di mana dengan keterangan closeness simbol activity relationship chart yang dideskripsikan A, E, I, O, U, dan X. A mutlak untuk perlu didekatkan sampai X tidak dikehendaki untuk berdekatan. Adapun beberapa alasan kedekatan antar mesin atau area kerja, yang pertama urutan aliran proses kerja, efisiensi pekerjaan, tingkat interaksi yang tinggi, tingkat interaksi yang sedang, keamanan dan keselamatan, kemudian tidak memiliki hubungan fungsional. Berdasarkan hasil analisis activity relationship chart berikut, beberapa mesin utama seperti mesin poles, mesin bubut, mesin milling, dan juga mesin honing, mesin line boring memiliki tingkat keterkaitan yang tinggi, hingga sangat tinggi dengan kode A, E, dan I. Hal ini menunjukkan bahwa mesin-mesin ini berada dalam satu rangkaian proses kerja yang saling berurutan dan memerlukan interaksi yang mendalam sehingga secara jadwal direkomendasikan untuk ditempatkan berdekatan. Selanjutnya, analisis activity relationship diagram, di mana pada tabel lembar kerja ARD, mesin bubut, mesin poles, dan mesin milling memiliki tingkat kedekatan yang tinggi dengan beberapa mesin yang lain. Di sini mengindikasikan peran sebagai pusat aktivitas dalam alur proses produksi workshop. Dan itu area pendukung seperti gudang memiliki hubungan kedekatan yang bersifat umum atau dengan kode O. Sebaliknya, untuk area limbah besi tua dan mesin CNC seal memiliki hubungan kode U yang perlu ditempatkan terpisah untuk menjaga keselamatan dan kebersihan lingkungan kerja. Kelanjutan dari analisis ARD atau block template ARD, nah dari penempatan mesin ini seperti bubut, mesin poles, dan mesin line boring berada pada posisi sentral, yang menunjukkan bahwa ketiga fasilitas ini memiliki intensitas hubungan yang sangat tinggi dalam alur proses produksi dan berperan penting dalam kelancaran aliran material. Secara keseluruhan, dari blok template ARD ini berfungsi sebagai representasi visual hubungan antar aktivitas yang menjadi dasar dalam penyusunan alternatif tata letak workshop, dengan tujuan meminimalkan perpindahan material yang tidak perlu, meningkatkan efisiensi proses, serta mendukung operasional workshop secara lebih sistematis dan terstruktur. Itu alternatif tata letak baru. Di sini penempatan yang sudah ditentukan mesin bubut sebagai pusat yang berada di dekat dengan mesin milling, mesin honing, dan juga perpindahan material antar tahapan dapat dilakukan dengan jarak yang lebih pendek dan waktu yang lebih efisien.
Pengaturan ini menggambarkan hasil probabilitas hubungan pendekatan dengan kode A, E, dan I pada analisis ARC dan juga ARD. Nah, secara keseluruhan, alternatif tata letak baru ini menunjukkan potensi peningkatan efisiensi material, aliran material, pengurangan jarak tempuh, serta peningkatan keteraturan area kerja yang diharapkan dapat mendukung kinerja operasional workshop. Perhitungan jarak dari hasil penentuan alternatif tata letak baru dengan menggunakan metode jarak Euclidean, yaitu jarak garis lurus antara dua titik pusat area atau fasilitas. Nah, pada kondisi existing, sebagai contoh pada mesin poles 1 ke mesin bubut 1 tercatat sebesar 8,62 meter, sedangkan pada tata letak alternatif berkurang menjadi 3,93 meter. Penurunan jarak ini menunjukkan adanya pengelompokan fasilitas yang lebih rasional sesuai dengan pendekatan fungsional dalam alur produksi. Pada mesin poles 2 dan mesin bubut 4 tercatat sebesar 10,96 meter, sedangkan pada tata letak alternatif berkurang secara signifikan menjadi 3,4 meter. Nah, ini penurunan jarak yang lebih dari 7 meter menunjukkan adanya perbaikan penempatan fasilitas yang lebih mempertimbangkan kedekatan proses produksi. Begitu pula terjadi di jarak dari mesin poles 3 ke mesin bubut 2 yang awalnya 9,06 meter mengalami penurunan menjadi 6,6 meter. Selanjutnya juga pada mesin honing ke mesin bubut 2 sebesar 10,01 meter pada alternatif menurun menjadi 6,07 meter. Kemudian pada mesin milling ke mesin line boring sebesar 13,32 meter yang awalnya dan juga menurun menjadi 7,15 meter pada tata letak alternatif. Selanjutnya pada mesin line boring, dari mesin line boring ke mesin bubut 1 dengan jarak sebesar 10,85 meter menurun menjadi 7,05 meter. Dan terakhir pada area pengelasan, ini juga terjadi perubahan signifikan dari area pengelasan ke mesin bubut 1 yang awalnya 13,89 meter pada tata letak existing, kemudian menjadi 9,4 meter pada tata letak alternatif. Terakhir kesimpulan. Pada kesimpulan, yang pertama, tata letak workshop PT RRA Teknologi Perkasa yang digunakan saat ini belum sepenuhnya mendukung kelancaran aliran proses produksi dan aliran material. Kemudian, jarak perpindahan material antar mesin dan juga area kerja relatif panjang. Alur proses masih berpotensi mengalami bolak-balik, serta terdapat hubungan fungsional antar aktivitas yang belum disesuaikan secara maksimal. Dalam penempatan fasilitas, kondisi ini mengindikasikan bahwa tata letak existing belum dirancang berdasarkan analisis keterkaitan aktivitas secara sistematis sehingga berpotensi menurunkan efisiensi operasional. Dan yang kedua, berdasarkan hasil penerapan dengan menggunakan metode SLP, terbukti tepat dalam memberikan pemahaman yang lebih objektif mengenai hubungan antar aktivitas dan aliran material di dalam workshop. Melalui penyusunan ARC dan juga ARD, hubungan kedekatan antar mesin dan area kerja dapat diidentifikasi secara terstruktur berdasarkan tingkat kepentingannya. Yang pertama, mesin poles dan mesin bubut serta mesin milling dan mesin honing memiliki tingkat keterkaitan yang sangat tinggi sehingga harus ditempatkan berdampingan. Yang kedua, mesin honing dan juga area pengelasan dengan mesin utama dan area lainnya memiliki tingkat keterkaitan yang cukup tinggi sehingga disarankan untuk berdekatan. Kemudian yang ketiga, area limbah besi tua dengan mesin bubut dan area pengelasan memiliki tingkat keterkaitan yang sedang sehingga disarankan untuk berdekatan tetapi tidak harus berdampingan. Yang keempat, gudang dengan mesin utama dan area lainnya memiliki hubungan kedekatan yang bersifat umum sehingga disarankan untuk tidak harus berdekatan maupun dijauhkan. Kemudian yang kelima, mesin CNC seal, area barang selesai dan juga barang datang dengan mesin dan area lainnya tidak memiliki hubungan aliran material langsung sehingga perlu ditempatkan terpisah. Dan yang ketiga, berdasarkan hasil penelitian, alternatif tata letak baru menunjukkan bahwa penempatan mesin dan area kerja dengan tingkat keterkaitan aktivitas yang tinggi telah disusun pada jarak yang lebih berdekatan, serta membentuk aliran material yang lebih terstruktur. Dengan kondisi ini secara langsung berkontribusi terhadap pengurangan jarak perpindahan material, penurunan waktu tempuh antar proses, peningkatan keteraturan alur produksi, serta melalui hasil perhitungan jarak Euclidean, beberapa pasangan fasilitas menunjukkan penurunan jarak yang signifikan, seperti hubungan antara mesin poles dengan mesin bubut, mesin honing dengan mesin bubut, serta mesin line boring dengan mesin bubut tertentu. Bahkan reduksi jarak mencapai lebih dari 5 meter dibandingkan tata letak existing. Nah, penurunan ini mengindikasikan bahwa alternatif tata letak tidak hanya bersifat visual atau konseptual, tapi didukung oleh bukti kuantitatif berupa berkurangnya jarak perpindahan komponen secara nyata. Maka implikasi, yang pertama implikasi teoritis dari penelitian ini memperkuat penerapan metode SLP sebagai kerangka konseptual yang efektif dalam menganalisis hubungan antar aktivitas dan aliran material pada workshop manufaktur, serta ARC dan ARD mampu menghubungkan data kualitatif. Implikasi praktis dari hasil penelitian ini memberikan dasar sistematis bagi manajemen PT RRA Teknologi Perkasa dalam mengevaluasi dan merancang ulang tata letak workshop secara objektif dan terstruktur. Dan untuk keterbatasan, yang pertama penjadwalan wawancara dengan informan, yakni manajer operasional mengalami kendala akibat kesibukan operasional workshop, sehingga durasi dan kedalaman penggalian informasi tidak dapat dilakukan secara maksimal. Kemudian penelitian ini juga tidak mengintegrasikan pengukuran kuantitatif biaya material handling secara rinci maupun simulasi dinamis aliran produksi sehingga hasil evaluasi tata letak alternatif masih bersifat komparatif. Dan saran bagi perusahaan diharapkan dapat melakukan analisis lanjutan serta kuantitatif terhadap jarak, waktu, maupun biaya perpindahan material sebelum menerapkan tata letak alternatif. Kemudian bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggabungkan metode SLP dengan pendekatan kuantitatif maupun simulasi serta memperluas objek penelitian pada industri lainnya. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.